Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Luputu Erlina Aryawati, biasanya saya dipanggil Erlina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengaplikasian Smart PLS dan juga bagaimana kita langsung menguji data di aplikasi Smart PLS. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja ke aplikasinya. Pertama-tama, silakan teman-teman buka dulu aplikasi Smart PLS-nya. Oke, yang pertama kita buka dulu. Ketika sudah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita klik dulu New Project. Kita beri nama, misalnya di sini adalah Erlina Latihan 1. Kemudian oke. Kalau sudah, kita langsung lihat di sini, double klik to import data. Klik dulu. Nah, pastikan datanya itu sudah berubah format menjadi dari Excel ke CSV. Kemudian kita klik. Saya pakai contoh data PLS Interpending langsung ya. Kita klik, kemudian kita klik, kemudian open, oke. Kalau sudah muncul datanya, maka kita langsung klik, double klik lagi di Erlina Latihan 1. Nah, muncullah indikator-indikatornya semuanya. Langsung kita drag satu persatu ke tabel ini. X1 dulu yang pertama. Ada 5 indikator, kita langsung taruh di sini. Sudah. Kemudian X2. X2 kita klik. Ada 8 indikator X2-nya. Kalau sudah, kita langsung masukkan ke sini lagi. Nah, bisa dirapikan ya. Bagus, sudah. Sudah semuanya, kita langsung lagi ke Y1. Y1 ada berapa indikator? Ada 6. Kita langsung lagi masukkan ke sini. Dan terakhir adalah Y2. Ada 6 indikator juga. Kita masukkan ke sini ya. Oke, kalau sudah kita mau lihat gambarnya biar lebih besar, ini bisa di close dulu. Sudah. Langsung kita rapikan biar nanti angkanya bisa kelihatan jelas ya. Bisa kelihatan jelas. Kita bisa ini pindah ke kanan aja. Karena sudah kita rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini, kita ubah namanya ya. Yang pertama ini dulu. Jadi variabel X1. Kemudian ini adalah X2. Dan yang ini adalah Y1. Dan yang terakhir adalah Y2. Oke, gimana? Sudah rapi? Sudah bagus? Sudah diberi nama? Untuk selanjutnya kita akan konekkan. Klik select dulu ya, biar nanti enggak garis-garisnya yang gini. Oke, connect dulu. Klik connect. Kemudian kita hubungkan yang pertama adalah X1 terhadap Y1. X1 terhadap. Oke, kita connect dulu ya. Kenapa ini? Oke, X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, kemudian Y1 terhadap Y2. Karena sudah terhubung semuanya, jadi ini sudah bisa terhubung ya. Ini adalah pengaruh langsung, secara langsung dari variabel-variabel ini. Kita juga bisa hubungkan karena ini variabel interpending, X1 terhadap Y2, kemudian X2 terhadap Y2. Nah, ketika kita sudah melihat seperti ini, maka ada hipotesis-hipotesis yang bisa ditentukan ya. Yang pertama itu ada hipotesis yang berpengaruh secara langsung, itu ada 5 hipotesis. Yang pertama adalah X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, kemudian Y1 terhadap Y2, kemudian X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2. Itu 5 hipotesis yang yang berpengaruh secara langsung. Yang berpengaruh secara langsung. Kemudian yang berpengaruh tidak langsung juga ada, di mana X1 terhadap Y2 melalui Y1 dan X2 terhadap Y2 melalui Y1. Itu yang berpengaruh secara tidak langsung. Nanti kita akan uji dan ada hasilnya gitu. Nah, untuk mengetahui apakah data ini sudah reliability dan valid, maka kita bisa
kita bisa uji terlebih dahulu untuk mengetahui ya kalau ada angka atau data yang tidak valid dan tidak reliability, nanti kita bisa hilangkan. Pertama, kita klik dulu calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian start calculation. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa lihat di outer loadings. Nah, kita lihat di outer loadings ini. Kalau angkanya itu sudah lebih dari 0,5 atau hasilnya sudah lebih dari 0,5, maka bisa dikatakan data ini valid. Yang artinya bahwa responden itu memberikan jawaban yang konsisten gitu, sehingga bisa diuji datanya ya. Itu berarti ini karena sudah lebih dari 0,5 semua hasilnya, ya berarti datanya valid. Kenapa ini merah? Kenapa tandanya itu merah yang 0,660? Itu karena ini merupakan hasil yang paling terkecil di antara hasil yang lainnya gitu ya. Kita juga bisa lihat di sini loh. Ini hasil dari X1, angka-angkanya di X2, di Y1, di Y2, itu semua bisa terlihat bahwa semuanya lebih dari 0,5. Kalau sudah lebih dari 0,5 berarti artinya valid ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ini datanya sudah reliability dan valid gitu, juga bisa dilihat dari ini, construct reliability and validity. Kita bisa klik, kemudian lihat di sini di Cron Batch Alpha, kemudian di Composite Reliability. Kalau angkanya sudah lebih dari 0,7 berarti reliability. Reliabilitas, dikatakan data ini sudah andal, sudah dapat digunakan. Dan juga do composite reliability ini harus lebih dari 0,7. Kalau ada merah, berarti itu ada data yang kurang dari 0,7. Jadi bisa dihilangkan nanti ya. Untuk di average variance juga kita bisa lihat di sini lebih dari 0,5 semuanya. Berarti valid dia datanya, valid dan reliabilitas. Berarti kalau sudah, kita bisa lanjut ke untuk pengujian selanjutnya. Pengujian hipotesis apakah berpengaruh, menguji pengaruh apakah pengaruhnya sudah signifikan atau bahkan ada yang mungkin ditolak hipotesisnya. Caranya sama, kita klik dulu calculate, kemudian kita uji dengan cara bootstrapping. Nah, kalau sudah terlihat, kita lihat dulu di subsampel itu totalnya jadi 500 loh. Jadi kalau data misalnya kita di awal itu ada 38, ternyata di menggunakan aplikasi Smart PLS itu secara randomly itu bisa berubah menjadi lebih besar. Karena di sini juga sudah diterangkan ya, in bootstrapping, subsample are created with observation randomly drawn from the original set of data. Jadi ini bisa subsample should be large. Jadi lebih besar bisa sampelnya untuk karena menggunakan aplikasi Smart PLS ini ya. Kemudian untuk di test type kita bisa menggunakan one tail atau two tail. Kalau menggunakan one tail, ketika kita menguji apakah itu berpengaruh secara positif atau berpengaruh negatif, kita gunakan one tail. Tapi untuk di signifikansi levelnya kita gunakan 0,025, bukan lagi 0,05 karena biar 5% ya. Kemudian untuk di two tail, berarti kalau di two tail kita bisa gunakan saat kita menguji pengaruhnya signifikan gitu. Jadi untuk signifikansi levelnya ya tetap 0,05. Sudah mengerti? Kita lanjut ke start calculation. Oke, kita tunggu sebentar. And then hasilnya ya. Jadi ini 5 hipotesis. 5 hipotesis, 2 ditolak. Oke, 2 ditolak. Kalau yang untuk X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2, X2 terhadap Y1 itu diterima karena p-values-nya tadi kan nilai signifikan levelnya itu ada 0,05 ya. Berarti harusnya lebih kecil dari 0,05 sehingga ini diterima. Sedangkan untuk X2 terhadap Y2 dan Y1 terhadap Y2 itu ditolak karena lebih besar dari 0,05. Betul. Nah, untuk di tes statistik itu harusnya lebih besar dari 1,198. Jadi ini sudah lebih besar, yang berpengaruh signifikan itu sudah lebih besar semuanya ya. Kita juga loh bisa mengetahui apakah data hasil ini itu berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara negatif, itu bisa dilihat dari original sample. Nah, original sample, misalnya kita ambil contoh di X1 terhadap Y1 ya, ini kan dikatakan berpengaruh signifikan, tapi berpengaruh secara positif atau negatif gitu kan. Nah, jadi hasilnya ini 0,281 yang artinya adalah berpengaruh positif. Ketika X1 meningkat 1 satuan itu, jadi Y1 juga meningkat sebesar 0,281. Begitu juga yang ini ya.
2 dan 3 ini juga sudah berpengaruh positif. Oke, karena sudah kita mengetahui ternyata ini berpengaruh secara positif, kemudian dari datanya juga sudah reliability and valid. Kita juga bisa lihat di sini ya, semuanya sudah di atas 0,7 jadi valid dan reliability. Kemudian ada 2 hipotesis yang ditolak dan ketiganya diterima. Kemudian untuk di model interpending ini kan ada ya pengaruh secara tidak langsung 2 hipotesis ya. Jadi kita bisa lihat di sini specific indirect effects. Nah, kita bisa lihat di sini. Ternyata keduanya itu ditolak. Jadi X1 terhadap Y2 melalui Y1 hasilnya itu ditolak karena p-values-nya 0,287 itu kan lebih besar dari 0,287 itu lebih besar dari 0,05 sehingga ditolak. Kemudian X2 terhadap Y2 melalui Y1 0,058 lebih besar dari 0,05 jadi ditolak ya. Itu untuk hasil dari contoh data PLS interpending. Itu untuk kesimpulannya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beralih ke data PLS moderating. Kita pakai latihan 2. Oke, next. Kemudian double klik to import data. Kemudian pilih contoh data PLS moderating and open and then oke. Kalau sudah muncul ini lagi, sudah muncul. Untuk selanjutnya kita akan klik lagi latihan 2. Double klik ya. Nah, kita akan pindah-pindah. X1 dulu, ada 4 indikator. Kita bawa ke sini. Oke, good. And then X2-nya. X2 ada 6 indikator. Sorry. Kita bawa ke sini juga ya. Bagus. And then Z. Z ini adalah variabel moderasinya ya. Kita pindah juga. Itu ada 11. Sorry, kita lanjut lagi sekali. Oke, ada 11, kita bawa ke sini. Dan last terakhir Y. Kita pindah ke ada 4 indikator. Nah, untuk biar lebih besar kita hilangkan lagi ini ya. Good. Nah, ini kita pindah aja. Rubah aja biar kelihatan nanti semuanya ke top aja deh. Oke, ini bisa ke bawah, ke bawahan dikit. And then pindah juga deh ke right ya. Oke, karena sudah kita beri nama lagi ya. X1 and then kemudian X2 X2 variabel moderasi Z dan terakhir adalah Y. Oke, good. Kalau sudah selesai baru kita hubungkan lagi ya seperti tadi juga. Klik connect dulu. Kemudian kita hubungkan X1 ke Y, X2 ke Y, Z juga ke Y. Oke. Karena ini ada variabel moderasi, kita gunakan juga efek moderasinya ya. Add moderating effect. Kemudian kita pilih variabel moderasinya apa? Z. Good. And then independent variabelnya itu adalah X1. Yang pertama ya X1 dulu, nanti yang kedua kita gunakan X2. Oke. Nah, untuk gitu kita bisa pindah juga ke sini ya. Oke, and selanjutnya lagi yang kedua dulu, moderasi yang kedua. Ini Z, kemudian independent variabelnya itu adalah X2. Oke, sudah. Karena sudah semuanya, maka kita yang akan uji yang pertama adalah betul sekali, uji validity dan reliability. Kemudian klik calculate and then PLS algorithm start calculation. Kalau sudah, untuk melihatnya kita diklik di auto loadings.
Nah, angka-angkanya sudah kelihatan di sini bahwa semuanya lebih besar dari 0,5. Walaupun ini tandanya merah, merah itu artinya ini angka hasil yang paling kecil ya, 0,5, tapi ini tetap valid karena sudah lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk melihat reliability-nya, kita klik di Construct Reliability and Validity. Oke, kalau Cron batch alpha itu lebih besar dari 0,7 maka dikatakan reliability, dan apabila composite reliability-nya lebih besar dari 0,7 dikatakan juga reliability, yang artinya data ini sudah bersifat andal dan bisa digunakan karena mungkin responden itu sudah menjawab pertanyaan secara konsisten. Kemudian juga untuk average variance-nya lebih besar dari 0,5 yang artinya data ini sudah valid. Karena data ini sudah reliability dan valid, kita bisa lihat juga di Cron batch alpha semuanya sudah di atas 0,7. Maka kita bisa langsung uji ke uji pengaruhnya. Uji pengaruh ya. Klik di sini, di sini. Oke, kita akan menguji pengaruhnya apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Bootstrapping. Kemudian di sini subsampelnya sudah 500. Kita tetap gunakan tutil ya, karena kita akan menguji pengaruh signifikannya, tidak berpengaruh secara positif atau negatif. Dengan signifikansi level 0,05 yang artinya bahwa nanti lebih besar dari 0,05 berarti itu ditolak hipotesisnya. Start calculation. Tunggu dulu. Kemudian nah ini 3 hipotesis itu ditolak, cuma 2 hipotesis yang diterima. Jadi ini yang pertama itu diterima 0,024 yang artinya bahwa ini berpengaruh signifikan ya, berpengaruh signifikan variabel moderasi antara X1 terhadap Y-nya itu karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 dan juga T statistiknya itu lebih besar dari 1,198. Kemudian untuk di set terhadap Y juga p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dan T statistiknya lebih besar dari 1,198. Jadi ini artinya 2 hipotesis diterima dan 3 hipotesis ditolak ya untuk di variabel moderasinya, untuk contoh di variabel moderasi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf sekali apabila ada salah penyampaian atau salah jawab gitu. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Goodbye. See you.